Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Zulkifli Diansyah. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Pada video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi terkait identitas nasional, integrasi nasional, dan konstitusi negara Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya sebagai bentuk penilaian tengah semester. Langsung saja, karena materi yang diberikan hanya 15 menit, Materi yang pertama yaitu hakikat dan urgensi identitas nasional. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu identitas nasional? Kalau nggak tahu, biar saya jelaskan sedikit. Apa itu identitas nasional? Nah, sebelum saya menjelaskan, teman-teman pasti tahu apa itu identitas. Ya, benar. Identitas adalah ciri-ciri atau penanda yang mendefinisikan terhadap sesuatu individu ataupun kelompok. Nah, bagaimana kalau identitas nasional? Identitas nasional adalah jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Jadi bisa dikatakan apabila suatu bangsa memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah untuk mengenali bangsa tersebut. Nah, jadi apa sih contoh-contoh dari identitas nasional? Nah, kita ambil contoh dari negara tercinta kita sendiri. Contoh identitas nasional pada negara Indonesia yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara burung Garuda, bendera merah putih, dan bahasa nasional bahasa Indonesia. Nah, hal-hal itulah yang menjadi ciri-ciri dan penanda identitas nasional negara Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber historis, sosiologis, politik, tentang identitas nasional negara Indonesia. Secara historis, identitas nasional ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat sebagai bangsa Indonesia. Nah, sekarang secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah. Dan secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia. Nah, setelah membahas tentang identitas nasional, kita akan membahas apa sih fungsi dari identitas nasional. Fungsi identitas nasional adalah untuk mempersatukan suatu bangsa dan dipergunakan sebagai panduan agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan dari suatu negara tersebut. Terutama negara kita yang memiliki berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Maka dari itu harus disatukan dengan identitas nasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional. Nah, sebelum membahas tentang dinamika dan tantangan identitas nasional, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu dinamika dan apa itu tantangan. Nah, pengertian dinamika adalah sebuah pergerakan atau perubahan yang terjadi pada suatu hal yang menyebabkan sebuah dampak tertentu. Sedangkan tantangan adalah suatu hal yang tanpa diadakan akan ada dengan sendirinya dan harus disikapi. Nah, apa sih dinamika dan tantangan identitas nasional di Indonesia? Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Nah, dengan adanya beberapa hal-hal tersebut dapat mengakibatkan lunturnya identitas nasional negara Indonesia dan menghilangkan ciri-ciri khas dan budaya dari negara kita sendiri. Seperti banyaknya remaja yang lebih suka berpenampilan seperti di negara luar, lebih menyukai produk dari luar negeri, dan hilang-hilangnya nilai-nilai Pancasila sebagai bentuk identitas nasional negara Indonesia. Selanjutnya,
Apa sih penyebab dari lunturnya identitas nasional? Nah, adapun penyebab lunturnya identitas nasional dikarenakan rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran selaku warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu hakikat dan urgensi integrasi nasional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan integrasi nasional? Berikut adalah definisi dari beberapa pakar. Yang pertama, menurut Safruddin Bahar pada tahun 1996, yaitu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua, menurut Riza Nur Arfani pada tahun 2001, yaitu pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Yang ketiga, menurut Jilianto Suryono pada tahun 2002, yaitu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Dan yang keempat, menurut Ramlan Surbakti pada tahun 2010, yaitu proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama, integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik, terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan antar kaum elit dan massa. Sedangkan dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar suatu individu atau kelompok yang memiliki golongan yang sama atau sederajat. Nah, yang kedua yaitu integrasi ekonomi. Terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat, atau dalam arti lain adalah penghapusan atau pencabutan hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Yang ketiga yaitu integrasi sosial budaya, yaitu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, apakah integrasi nasional itu penting? Apa alasannya? Karena integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik atau perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Selanjutnya, apa sih upaya yang dapat dilakukan untuk membentuk dan menjaga integritas nasional? Yang pertama, mempertahankan dasar negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, mewujudkan dan mendalami nilai Pancasila dalam kehidupan kewarganegaraan. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Yang keempat, meningkatkan rasa toleransi antar suku, agama, dan budaya. Yang kelima, tidak berperilaku rasis. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat menghambat integrasi nasional, yaitu satu, kurangnya toleransi antar golongan. Yang kedua, kurangnya kesadaran diri masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang ketiga, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan yang ada. Nah, itu adalah hakikat dan urgensi dari integritas nasional. Yang keempat, ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Nah, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Nah, apa sih dinamika dan tantangan integrasi nasional di Indonesia? Dinamika dan tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelaan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada berupa celah perbedaan antar kaum elit dan massa. Panas. Nah, selanjutnya kita masuki materi yang kelima, yaitu hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu konstitusi? Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang
Konstitusi Negara Indonesia. Secara bahasa, konstitusi mempunyai arti membentuk atau pembentukan. Adapun yang dimaksud adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Selanjutnya, secara istilah, konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan dan melalui hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Lalu, apa sih fungsi-fungsi dari konstitusi negara? Fungsi konstitusi negara adalah yang pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang keempat, menjamin hak-hak asasi warga negara. Memasuki materi terakhir, yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Bagaimana sih konstitusi di negara Indonesia? Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, selanjutnya konstitusi di negara kita terus terjadi pada awal era reformasi pertengahan tahun 1998. Muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antar pusat dan daerah. Selanjutnya, mewujudkan kebebasan pers. Yang selanjutnya, mewujudkan kehidupan demokrasi. Konstitusi juga terjadi pada undang-undang kita. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni perubahan pertama pada sidang umum MPR tahun 1999, yang kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000, yang ketiga pada sidang tahunan MPR tahun 2001, dan yang keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Nah, selesai. Nah, dengan berakhirnya sudah penjelasan saya terkait materi tadi. Semoga teman-teman bisa memahami, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya. Dan semoga kita semua bisa menjadi generasi penerus bangsa yang berjiwa nasionalisme berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.